Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Kemarin, Rahel sudah belajar 15 benda yang ada di dapur. Kita buat satu cerita di mana Zidan, Janeta, dan Baby Arsi masing-masing membawa 5 benda dalam bahasa Inggris. Hari ini, giliran Rahel yang membawa 10 benda. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai. Benda-benda yang harus dibawa Rahel yang pertama ada teko teh, atau dalam bahasa Inggris disebut teapot. Teapot. Cukup mudah. Teko teh itu yang bentuknya seperti ini. Yang dipakai untuk menyimpan teh atau air panas, kemudian dituangkan ke gelas atau cangkir. Yang kedua ada gelas. Gelas dalam bahasa Inggris penyebutannya sama dengan penulisannya. Glass. Glass. Yang ketiga ada cangkir. Cangkir tulisannya itu cup, tapi kalau kita baca menjadi cup. Cangkir itu biasanya terbuat dari keramik dan ada pemegangnya di samping. Ini cangkir yang ada pegangannya. Yang keempat ada stone grinder. Ini agak susah. Ini cara bacanya, stone grinder. Artinya cobekan. Di luar negeri cobekannya itu terbuat dari kayu. Kalau kita di sini terbuat dari batu yang sering dipakai untuk menghaluskan bawang, cabai, dan lain sebagainya. Dia bentuknya kayaknya seperti ini. Terus ulekannya ya kira-kira seperti ini. Di sini ada cabai, bawang, dan lain-lain. Yang kelima ada sumpit. Sumpit itu lebih sering digunakan oleh orang Jepang atau orang Cina. Ini sumpit. Chopsticks. Chopsticks. Seperti ini penulisannya, seperti ini cara bacanya. Chopsticks. Lanjut ada parutan. Parutan dalam bahasa Inggris disebut grater. Grater atau parutan yang bentuknya kira-kira seperti ini. Di sini ada
bagian yang tajam yang digunakan untuk memarut. Biasanya orang di sini dipakai untuk memarut kelapa. Yang ketujuh ada botol. Botol, penyebutannya itu ada dua versi. Kita jelaskan sedikit. Oke. Ada bahasa Inggris Amerika atau US, ada bahasa Inggris. Karena saya sering pakai ini, bahasa Inggris Amerika, jadi saya sebutnya bottle. Bottle. Kalau versi UK, itu dia sebut bottle. 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 Bottle dan bottle. Silahkan pilih salah satu yang menurut tak paling mudah untuk diucapkan. Sisa 3 kata, selanjutnya ada garbage can. Garbage can, tempat sampah. Tempat sampah. Garbage can. Kalau garbage saja itu sampah. Kalau di sini tempat sampahnya biasa seperti ini saja, dia tidak pakai tutup. Kalau di luar negeri itu biasanya dia besar, ada juga yang kecil, terus di atasnya dia pakai penutup. Lanjut ada nampan. Nampan itu adalah benda yang digunakan sebagai alas dalam membawa gelas atau piring. Kadang kalau ada tamu, kita mau suguhkan minuman atau makanan, kita bawa snack atau minumannya itu menggunakan nampan seperti ini. Ini nampannya. Tray. Tray. Nampan. Terakhir ada kitchen sink atau tempat cuci piring. Bisa juga disebut wastafel. Oke. Yang mana itu kitchen sink? Kita tulis dulu cara bacanya. Kitchen sink. Dia kayak matika pas kita sebut. Kitchen sink. Tempat cuci piring di rumah yang terbuat dari kayu itu biasanya bentuknya seperti ini. Dan kita cuci piring itu harus duduk. Gunakan bangku atau kursi. Tempat cuci piringnya itu bisa saja terbuat dari kayu yang dilapisi plastik atau tikar. Bisa juga terbuat dari batu seperti yang ada di rumahnya Rahel. Di sini ada baskom, ada piring, ada gelas. Oke. Kalau tempat cuci piring di rumah yang terbuat dari batu, biasanya dia itu bentuknya berdiri seperti ini. Sini ada 2 bak. Sini ada keran airnya.
Nah, di sini orang biasanya harus berdiri. Sini ada piring, gelas, dan sebagainya. Itu mungkin perbedaannya. Kita evaluasi kembali. Nomor 1 itu ada teapot, yang kedua ada gelas, yang ketiga ada cup, yang keempat ada stone grinder. Yang kelima ada chopsticks, yang keenam ada grater, yang ketujuh ada bottle atau bottle. Bottle atau bisa juga sebut bottle. Lanjut, ada tempat sampah, itu garbage can. Tray, nampan, dan yang terakhir ada kitchen sink. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar 10 benda yang ada di dapur. Ditambah kemarin, jadi totalnya ada 25. Misalkan Rahel bisa hafal 5 atau bisa pahami 10 kata, itu sudah luar biasa sekali. Karena masih jarang orang yang hafal benda-benda yang ada di dapur. Biasanya dia cuma tahu glass, plate, bottle, cup, dan spoon. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan bisa diaplikasikan 1 atau 2 kata di percakapan sehari-hari. Selamat beraktivitas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.